Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas pesta kematian Santo Yohanes Pemandi yang memberikan kami contoh untuk hidup tulus dan jujur seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bantu kami ya Bapa untuk hidup kudus seperti beliau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita tahu kematian Yohanes Pemandi ya menyerupai apa yang dialami oleh Yesus, penderitaan salib. Ya. Setiap orang yang mengikuti Yesus pasti mengalami juga pengalaman penderitaan seperti Yesus. Maka peringatan Santo Yohanes Pemandi menyerupai juga peringatan dari Yesus. Karena beliaulah yang menjadi perantara dan persiapan untuk mendapatkan, untuk menerima, untuk mewartakan siapa Yesus sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengutip satu bagian kecil saja dari kata-kata yang ada dalam Injil hari ini, dalam Injil Markus. Ya, itu kata-kata dari seorang yang bernama Raja Herodes. Ya, seorang yang menurut teks itu mau mengatakan orang itu adalah orang yang hidup dengan kemewahan, pesta setiap hari. Ya. Dan juga dia tergoda untuk mengambil istri saudaranya Felix yang bernama Herodias. Saya kira bukan hanya mengambil, tapi mereka berdua juga sepakat untuk hidup seperti itu. Nah, disitulah kelihatan bahwa Yohanes Pemandi mau menunjukkan hidup kalian itu tidak benar. Kalian sebagai pemimpin bangsa dan negara, tapi hidup yang tidak benar. Dan Yohanes kemudian ditangkap di penjara. Ya. Nah, apa yang menarik di situ adalah ketika kemudian ada pesta ulang tahun raja, maka anaknya dari Herodias, putrinya, menari dengan sangat bagus dan sangat indah. Lalu raja berkata, mintalah apa yang kau kehendaki, apa saja. Ya, mintalah apa yang kau kehendaki, apa saja, bahkan setengah dari kerajaan. Nah, ini bagian ini yang mau kita diskusikan bersama, kita sharingkan bersama. Lalu kemudian yang terjadi adalah bahwa putri Herodias ini lari kepada ibunya. Apa yang dia minta ibunya adalah kepala Yohanes. Jadi kelihatan di sini bukan hanya Herodes yang suka dengan wanita itu, Herodias, tapi itu juga mungkin wanita itu menggoda dari Herodes, sehingga akhirnya mereka menikah. Kepala Yohanes Pembaptis, dan akhirnya terjadilah kepala Yohanes dipenggal. Jadi kita bisa bayangkan kepala diletakkan di talam, diberikan kepada, ya, jadi kepala yang terpenggal itu dibawa oleh putri Herodias, diberikan kepada ibunya dan diberikan kepada Yohanes Herodes. Ada satu kalimat yang menurut saya perlu kita renungkan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, bahkan setengah kerajaan. Inilah nilai-nilai kehidupan yang sebetulnya tidak layak. Ya. Mintalah apa saja. Dan itu yang terjadi pada orang tua kita sekarang lagi untuk menyenangkan anak. Jadi ilmu parenting sekarang, keluarga ini adalah keluarga yang meminta apa saja kepada anak. Dan apa yang terjadi pada zaman sekarang, orang tua memberikan apa saja yang dia mau. Bahkan terutama dengan HP. Ya. Dan ini bukanlah yang baik, tapi juga yang tidak baik. Karena anak sibuk dengan HP-nya. Ya. Sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Lalu bakat-bakatnya mulai tidak terawat dengan baik. Bahkan ada yang jahat. Maka seperti gadis itu, apa yang kau minta? Dia minta harta tidak, tapi meminta kepala Yohanes, jahat. Nah, disitulah kita bisa melihat, harus bisa membandingkan bahwa kalau HP kita bisa, anak itu bisa minta apa saja, bisa lihat apa saja, tanpa tedeng aling-aling, dia bisa berbuat apa saja. Ya. Entah yang baik, tapi juga banyak kali yang tidak baik. Hiburan, kekuatan, mengubar nafsunya.
Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Sekarang ini kesulitan yang terbesar adalah parenting. Orang tua yang harus mendidik, merawat, memelihara jiwa anak itu. Tidak hanya memberikan sesuatu hiburan, tetapi jiwa anak itu tergoda, termakan oleh pengaruh-pengaruh jahat di sekitar HP itu. Ya. Jadi para saudaraku terkasih, mari Bapak Ibu, ya, bangun, bangkit, coba lihat. Kita jangan hanya main juga dengan HP kita sendiri. Ya. Jangan lupa, kita sibuk dengan HP kita sendiri juga. Itu juga merupakan suatu contoh yang tidak baik. Ya, kita sibuk dengan rasa puas dengan diri kita. Baiklah, kita menjaga, memelihara HP kita. Tidak untuk bermain terus-menerus, tapi mengajak anak untuk memberi inspirasi, memberi kekuatan, memberi contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita. Sekali lagi, ini tantangan terbesar supaya anak kita jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi kita bisa melihat dan apa yang terjadi kemudian seringkali mental health. Ya. Anak-anak mengalami mental health, ya, menjadi seperti orang yang adiktif, tergantung dengan HP. Karena otaknya sudah dipengaruhi oleh HP. Bahaya, bahaya dan bahaya. Anda sendiri, kita sendiri orang tua harus sadar akan bahaya ini. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkat kepada kita. Supaya kita bisa mampu untuk disiplin diri dengan menggunakan HP hanya 2 jam sehari. Lebih daripada itu bisa berbahaya. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.